Shalom, jemaat GKSI yang dikasihi Tuhan. Kami mengingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki beban doa, kami rindu berbeban untuk mendoakannya bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengisi form GKSI Prayer Request yang linknya sudah tersedia di kolom deskripsi. Mari memberikan persembahan dengan melakukan transfer bank di nomor rekening 288-837-997 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Atau untuk mempermudah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan QR Code berikut. Transfer dapat dilakukan via BCA, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan e-wallet lainnya. Berkaitan dengan tema kita bulan ini, yaitu Giving My Best, ibadah pada minggu kedua kali ini akan dilayani oleh Pendeta Yakub Tri Handoko. Mari kita mulai dengan langkah sederhana, yaitu memuji Tuhan, mendengar firman, dan mencatat khotbah. Biarlah pengenalan dan pengalaman kita dengan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saya Edwardus Ivan, selamat beribadah. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, gada dan tongkatmu yang senantiasa berjaga-jaga atas kami ya Allah.
Dan kami yakin mukjizat-Mu terjadi pada mesbah keluarga kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Jesus, 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 Jesus. Sediakan semuanya terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Allah, kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. Kami bersyukur jamahan kasih-Mu tiada lelah-lelahnya berjaga-jaga atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, perlindungan-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu, berkat-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami Bapa. Bahkan dalam kesesakan Tuhan Engkau ada. Bahkan dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau akan sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ketika kami beriman teguh kepadamu, mengikuti janji-janji-Mu ya Allah, maka Engkau ada beserta dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan Yesus pulihkan Tuhan. Pulihkan ya Allah. Ini kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Belajar untuk menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Yesus. Kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dan apabila masih ada dalam sakit penyakit, kita percaya Tuhan pasti pulihkan. Bilur-bilur darahnya pasti menyembuhkan kita semua. Amin. Mari kita puji Dia, karena Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup kita. Glory, glory, haleluya. Hey, boleh di rumah goyangkan dadanya, angkat tangannya. Glory, glory buat haleluya buat Tuhan kita. Hey, siap? Mari sama-sama katakan glory, haleluya. Hey, glory, lebih kencang lagi. Glory, haleluya. Yes, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama dengan saya katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes, glory, haleluya.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Bapak Ibu ikutin saya ya, katakan glory. Glory, haleluya. Sekali lagi. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan. Glory, haleluya. Hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Bagi Bapak Ibu yang masih merasa masih gundah, banyak pergumulan, ingat Tuhan itu setia. Amin. Berserah saja kepada Tuhan. Tuhan pasti ada menjawab semua doa-doa kita. Amin. Haleluya. Hey. Glory, haleluya. Hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Asik. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa katakan? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Puji Tuhan Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Allah. Haleluya. 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 Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya. Kita mau menari bagi Tuhan pagi ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita goyangkan dulu gitu ya.
Kita datang di hadirat Tuhan hari ini. Ini kerinduan setiap hati kami, Bapa. Kau baik, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, hingga kami ada sampai saat ini. Tuhan baik. Terima kasih. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku
Shalom Jemaat GKSI Bethlehem. Saya sangat bersukacita sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya adalah Yakub Trihandoko dan saya adalah Gembala Senior dari Gereja REC, Reform Exodus Community. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengenal lebih jauh tentang gereja kami atau ingin membaca semua tulisan-tulisan yang bermanfaat, ringkasan khotbah, artikel, tanya jawab Alkitab, silakan membacanya di situs gereja kami www.rec.or.id www.rec.org.id. Nah, saya bersukacita dan berterima kasih kepada semua pengurus yang ada di tempat ini, semua hamba Tuhan yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja ini, GKSI Bethlehem. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita menundukkan kepala kita, hati kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Walaupun kami tahu ini bukan situasi yang ideal, tetapi kami percaya bahwa kehadiran-Mu tidak akan dibatasi oleh lokasi, tidak akan terbatas oleh tempat ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Kristus kami semua adalah satu tubuh, dan di dalam Roh Kudus kami memiliki persekutuan rohani yang luar biasa, yang tidak bisa dibatasi oleh masa-masa pandemi seperti ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan atas kami, menolong kami semuanya, supaya kami bisa memahami firman-Mu tanpa keliru, supaya kami bisa menerimanya dengan lemah lembut, dan kami bisa melakukannya dengan setia di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk cara Tuhan terus memelihara hidup kami, termasuk melalui firman-Mu ini. Engkau mengarahkan hati kami kepada kesenangan-Mu dan mencondongkan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Dan untuk itu kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Tema kita hari ini adalah Giving My Best. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pasti pernah memberi kepada Tuhan. Jadi pertanyaan saya, bukan pernahkah kita memberi? Saya juga tidak akan bertanya, apa yang saudara sudah berikan kepada Tuhan? Pertanyaan saya adalah, apakah saudara sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Itu pertanyaan penting untuk kita renungkan di dalam khotbah hari ini. Tetapi sebelum kita nanti akan membaca teksnya dan kita menguraikan teks itu, mari kita memulai dengan beberapa kalimat pendahuluan. Mari kita memikirkan, apakah Allah benar-benar membutuhkan sesuatu dari kita? Apakah memang Allah itu memiliki kekurangan, memiliki kebutuhan, sehingga Dia membutuhkan sesuatu dari kita? Dia menantikan pemberian kita. Dan kalau kita tidak memberikan pemberian itu, maka ada sesuatu yang kurang di dalam diri Allah. Apakah selama ini saudara punya pikiran begitu? Nah, kalau saudara punya pikiran begitu, maka saudara telah salah memahami pemberian dan lebih salah lagi tentang Allah. Sebagai pemilik segala yang ada, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Di dalam khotbahnya di kota Athena, Paulus berbicara di depan para filsuf pada waktu itu. Dan dia mengatakan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi. Dan sebagai pencipta langit dan bumi, Allah tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Allah tidak membutuhkan manusia untuk melayani Dia. Dan itu adalah konsep kuno yang sedang dikritik oleh Paulus. Karena di dalam mitologi Yunani Romawi, mereka menganggap bahwa manusia diciptakan untuk melayani dewa-dewa. Dalam arti dewa-dewa membutuhkan manusia. Nah, kita percaya bahwa manusia diciptakan untuk melayani Allah. Tapi itu bukan karena Allah membutuhkan manusia. Justru karena Allah ingin melibatkan manusia, ingin memberi manusia kebahagiaan. Maka Allah melibatkan manusia di dalam pelayanan. Nah, saudara, kita tidak boleh memberi dengan sebuah konsep bahwa Allah memiliki kebutuhan, bahwa Allah butuh sesuatu dari kita. Dan nanti kalau kita tidak melakukannya, bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Nanti Allah akan kerepotan untuk mengaturnya ke sana kemari. Ini adalah pikiran yang keliru. Nah, kalimat kedua yang saya ingin kita renungkan terlebih dahulu sebelum kita membaca teks kita adalah ini. Tidak semua pemberian adalah baik dan dilakukan dengan motivasi serta cara yang baik. Saya ulang baca sekali lagi. Tidak semua pemberian adalah baik dan dilakukan dengan motivasi yang baik, dengan cara yang baik.
Seperti saya katakan di awal khotbah saya, kita semua pasti pernah memberi, tapi belum tentu yang kita berikan adalah yang terbaik. Atau mungkin kita sudah memberikan yang terbaik, tapi belum tentu cara memberikannya adalah yang terbaik. Apa dan bagaimana itu sama-sama pentingnya. Apa yang kita berikan dan bagaimana kita memberikannya sama-sama pentingnya. Saya masih ingat cerita seorang senior, hamba Tuhan yang sangat senior sekali. Sekarang beliau sudah bersama dengan Bapa di surga. Sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau pernah bercerita kepada saya bahwa ketika dia pelayanan ke luar kota, ada jemaat yang diberkati dengan khotbahnya. Lalu jemaat itu memberikan sebuah persembahan. Jadi barangnya gede banget, di dalam satu dos, dibungkus dengan rapi. Dan ternyata ketika dia bawa, beratnya luar biasa. Dia malah sampai beli tiket khusus untuk membawa itu di kereta api eksekutif. Jadi dia beli 2 kursi untuk dia dan untuk kado yang sangat besar dan berat itu. Nah, ketika sampai di rumah, wah, dia cepat-cepat buka, penasaran apa isi dari hadiah itu. Ketika dia buka, dia kaget setengah mati karena ternyata isinya adalah kloset, tempat duduk untuk buang air besar itu. Nah, saudara, ternyata jemaat yang memberi itu adalah jemaat yang memang usahanya mendaur ulang, atau bukan mendaur ulang, sebetulnya itu home industry untuk pengolahan ulang kloset-kloset bekas, kemudian dibetulkan sana sini, dibersihkan sana sini, sehingga akhirnya menjadi sebuah kloset yang seperti baru, yang bersih dan bisa dijual lagi. Nah, saudara, saya percaya jemaat itu memberi dengan hati. Tetapi persoalannya adalah dia memberi dengan cara yang mungkin tidak tepat. Hamba Tuhan ini cukup senior dan dia tinggalnya di luar kota. Kalau diberikan hadiah yang begitu besar dan begitu berat, sampai dia membeli tiket untuk itu dan ternyata tiketnya lebih mahal daripada harga klosetnya, maka kita semua bisa tahu bahwa pemberian itu bukanlah pemberian yang terbaik. Saya juga pernah pelayanan di luar kota, saudara, melakukan safari pelayanan selama 2 minggu. Nah, pertama kali saya hadir di satu kota, ada jemaat yang diberkati dengan khotbah saya, lalu dia menawarkan sesuatu yang bagi dia sangat berharga, yaitu ikan. Dia punya ikan yang sangat banyak, yang sangat indah, dan dia beritahu, "Pak, ini ikan saya itu harganya jutaan, Pak. Saya mau memberikan kepada Pak Yakub. Ya 10 lah minimal, Pak Yakub bisa bawa pulang." Nah, saudara, ini adalah pemberian yang baik karena dia punya itu yang terbaik buat dia. Tapi persoalannya sekali lagi, saudara, waktunya yang tidak tepat. Dan dia memberikan kepada orang yang tidak tepat. Akhirnya saya terpaksa menolak karena saya masih akan keliling 2 minggu lagi. Kalau saya bawa, maka ikan-ikan itu akan mati dan dia mungkin akan kecewa. Dan saya juga bukan tipe orang yang suka memelihara binatang. Saya suka menikmati, tapi bukan saya suka untuk memelihara. Kalau hanya bermain-main saja, melihat-lihat saja, saya suka. Tapi bukan tipe saya untuk meluangkan waktu memelihara binatang tertentu. Secara kadang-kala kita merasa bahwa yang kita berikan sudah yang terbaik. Tetapi apakah Tuhan memandang demikian kepada kita? Belum tentu. Karena itu kita perlu belajar. Nah, pertanyaan yang kita harus jawab melalui khotbah hari ini adalah persembahan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita? Persembahan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita? Nah, saudara, kita perlu sungguh-sungguh memikirkan pertanyaan ini. Karena Tuhan kita tidak butuh apa-apa dari kita. Dan Tuhan kita tidak memerlukan sesuatu dari kita sedemikian rupa sehingga nanti dia akan mengalami kerepotan kalau kita tidak memberikannya. Dan Tuhan kita juga tidak sembarangan menerima persembahan. Karena dia memang tidak membutuhkan, sehingga dia tidak mau menerima persembahan yang sembarangan. Kita ingat cerita di dalam Alkitab, Kain dan Habil memberikan persembahan, dan kita tahu tidak dua-duanya diterima oleh Allah. Hanya persembahan Habil yang diterima dan persembahan Kain ditolak oleh Allah. Jadi Allah tidak sembarangan menerima persembahan. Karena itu we have to make sure bahwa kita telah memberikan yang terbaik untuk Allah. Dan hari ini kita akan belajar dari satu teks. Mari saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca satu teks di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sekali lagi bersama-sama, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, di dalam ayat ini Paulus menceritakan bagaimana dia telah melayani Tuhan, dan dia melayani Tuhan dengan bekerja keras. Dia bukan memberikan pelayanan yang asal-asalan, dia memberikan pelayanan yang luar biasa. Tetapi nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa aktif di dalam pelayanan pada dirinya sendiri tidaklah cukup. Aktif di dalam pelayanan adalah satu hal, tapi masih ada hal lain yang jauh lebih penting daripada itu. Dan hari ini kita akan belajar dua persembahan yang terbaik yang Allah selalu cari dari anak-anaknya. Dia cari bukan karena dia membutuhkan, dia menginginkan itu. Dia menginginkan anak-anaknya, saya dan saudara, memberikan bukan asal-asalan, tapi memberikan apa yang memang benar-benar Allah anggap penting. Jangan sampai kita memberi sesuatu yang Allah justru anggap tidak penting. Dan itu sering terjadi di dalam Alkitab sebetulnya. Bangsa Yehuda misalnya pada zaman Yesaya memberikan persembahan yang begitu banyak melalui korban-korban di bait Allah. Tapi mereka melakukan ketidakadilan di luar bait Allah. Dan itu sangat menyesakkan hati Tuhan. Tuhan ingin supaya mereka berhenti. Bahkan di Amos lebih seru lagi, saudara. Amos menegur bangsa Israel dan berkata bahwa Tuhan sudah muak jijik dengan semua persembahan-persembahan itu. Walaupun persembahannya kelihatannya luar biasa, tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan cara mereka beribadah. Jadi kita harus berhati-hati karena tidak semua yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita bertanya, persembahan apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, saudara, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah transformasi kehidupan. Di ayat yang tadi kita baca, Paulus berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah, perhatikan, sebagaimana aku ada sekarang. Paulus di sini menceritakan tentang perubahan hidupnya. Aku sekarang ini, ya sebagaimana aku adanya sekarang. Dia dulu berbeda. Kalau kita membaca ayat yang ke-8 dan 9, maka kita akan tahu bahwa Paulus adalah penganiaya jemaat. Dia yang paling hina di antara para rasul. Sebab kehidupan masa lalunya begitu luar biasa mengerikan. Dia menangkap orang-orang Kristen. Dia memenjarakan mereka. Bahkan dia membunuh mereka, menyeret mereka ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman mati. Atau ketika peristiwa Stefanus terjadi, orang-orang Yahudi marah melempari Stefanus dengan batu. Saulus ada di sana, Paulus ada di sana, dan dia menyetujui tindakan itu. Makanya di ayat yang ke-8 dia mengatakan, Kristus menampakkan diri kepada dia seperti bayi yang prematur, bayi yang lahir sebelum waktunya. Karena ketika itu he was not seeking the truth. Paulus itu bukan sedang mencari kebenaran dan bertanya-tanya, apakah Yesus ini benar-benar Mesias atau tidak? Aku ingin menyelidikinya. Dia bukan seperti Nikodemus yang datang kepada Yesus mencari tahu kebenaran. Ya karena Paulus mungkin tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Tapi intinya sama. Kalau Nikodemus dia mengetahui sesuatu dan dia ingin belajar lebih. Kalau Paulus tidak. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa Yesus adalah nabi palsu, penyesat bangsa Yahudi. Dan dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa kekristenan adalah ajaran yang sesat. Dan dia dengan gigih, dengan luar biasa bersemangat, dia meminta surat kuasa dari pimpinan orang-orang Yahudi untuk menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Nah, di tengah hasratnya yang besar untuk menangkap orang Kristen itulah dia sendiri ditangkap oleh Kristus. Tapi ada perubahan besar di sana. Paulus mengatakan, aku sebagaimana aku adanya sekarang. Dia sedang membandingkan kehidupannya yang sekarang dengan kehidupannya yang dahulu. Bagaimana dia dulu penganiaya, bagaimana dia dulu merasa sok saleh, sok suci, sok kudus, sok mengerti kitab suci. Tapi ketika dia ditangkap oleh Kristus, baru dia memahami kesalahannya dia, kehinaannya dia, kebodohannya, kebebalannya dia.
Saudara, orang yang benar-benar bertobat adalah orang-orang yang mengalami transformasi hidup. Iman itu bukan cuma persetujuan intelek. Kita setuju bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Kita setuju memandang rasional bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Iman bukan sekadar persetujuan intelek. Iman itu melibatkan perubahan hidup. Kalau di dalam teologi, iman dan pertobatan itu ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita bertobat tanpa beriman kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, kita tidak mungkin mengatakan kita beriman kepada Allah yang benar tanpa disertai dengan pertobatan. Saudara, ketika kita melihat cerita-cerita di dalam Alkitab, kita juga akan menemukan begitu. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi akhirnya mengalami transformasi kehidupan. Coba kita ingat cerita yang terkenal, yaitu Sakius. Sakius ketika bertobat tanpa diminta oleh Yesus, dia memberikan apa yang selama ini dia pandang yang paling berharga, yaitu uang. Uang bagi dia, pemungut cukai, kepala pemungut cukai ini adalah hal segala-galanya. Karena tidak mudah orang mau menjadi kepala pemungut cukai. Dia harus dibenci, dia harus siap untuk dicaci maki, dikecam oleh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai antek dari penjajah Romawi. Nah, tetapi Sakius merasa bahwa uang lebih penting daripada interaksi sosial. Uang itu yang paling penting di dalam hidupnya, sehingga dia rela dikecam, dibenci oleh banyak orang. Karena apa? Karena dia memandang bahwa uang lebih penting daripada semuanya itu. Tapi coba lihat, ketika dia bertobat, ditangkap oleh Kristus, apa yang dilakukan oleh Sakius? Dia langsung berkata bahwa dia akan memberikan separuh dari kekayaannya, diberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang sempat dia tipu, dia akan mengembalikannya secara maksimal. Ini adalah orang yang benar-benar sudah mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan kita juga harus memandang hal yang sama. Ketika kita mau melayani Tuhan, memberikan pelayanan kita kepada Tuhan, pastikan bahwa kita memberikan kehidupan kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, di GKSI Bethlehem, saya ingin mengingatkan kita bahwa Allah itu lebih peduli dengan siapa diri kita daripada semua pelayanan dan pencapaian kita. Allah lebih peduli dengan siapa diri kita daripada semua pelayanan dan pencapaian kita. Kita seringkali berpikir bahwa Allah itu akan terkesan dengan hal-hal yang besar yang kita lakukan bagi Dia. No, that's not true. Yang Allah pedulikan itu adalah saudara dan saya. Bukan apa yang kita lakukan bagi Dia, bukan semua pencapaian kita. Karena di dalam hidup kita, yang paling penting itu bukan mengingat, bukan merayakan what we do for God, tetapi what God has done for us in Christ. Bukan merayakan apa yang kita lakukan untuk Allah, tapi kita merayakan apa yang Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita telah memberikan identitas kepada kita, identitas yang baru. Dan Allah lebih peduli dengan who we are. Allah lebih peduli dengan who we are daripada what we do, what we achieve for Him. Karena identitas kita itu yang paling penting. Identitas kita bukan diletakkan di atas pencapaian kita, bukan diletakkan di atas pelayanan kita, sehingga nanti kalau kita tidak mencapai apa-apa, harga diri kita turun. Kalau kita sudah tidak bisa melayani, maka kita kehilangan rasa aman kita, mengalami insecurity. Bukan. Identitas kita dibangun di atas pelayanan Kristus. Apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib bagi kita, di atas pengorbanan Kristus yang sempurna itulah kita meletakkan harga diri kita. Jangan meletakkan harga diri kita pada hal-hal yang bisa diambil dari hidup kita. Kalau di media sosial saya tulis begini, segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Jangan letakkan harga diri kita di atasnya. Kita pasti akan kecewa. Saudara, Allah lebih peduli dengan siapa kita, identitas, daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita capai, aktivitas. Allah lebih peduli dengan identitas daripada aktivitas. Nah, bukan cuma itu, saudara. Kita juga perlu memahami bahwa Allah itu bekerja di dalam kita. Supaya sebelum Dia bekerja melalui kita. Allah bekerja di dalam kita sebelum Dia bekerja melalui kita. Dia adalah Allah yang mengasihi, bukan Allah yang memanipulasi. Saudara, kita perlu mengingat konsep ini dengan baik.
Allah itu ingin bekerja di dalam diri kita supaya dia bisa bekerja melalui kita. Jangan di-bypass. Kita seringkali ingin berdoa supaya Allah bekerja melalui kita tanpa Allah bekerja di dalam kita. Saudara, salah satu doa yang paling saya takuti tiap kali saya selesai berkhotbah di satu gereja adalah ketika ada orang berdoa begini, kami berdoa untuk hambamu Pendeta Yakub Trihandoko, Tuhan memberkati pelayanannya, tambah hari tambah luar biasa, tambah hebat, tambah luar biasa bagi Tuhan. Saudara, ketika saya didoakan semacam itu, saya berdoa kepada Tuhan dalam hati, Tuhan beri saya karakter yang cukup, beri saya kekuatan untuk bertahan, karena doa itu bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa menjadi sesuatu yang negatif. Kalau secara karakter saya tidak siap dan Tuhan meletakkan saya di tempat yang tinggi, maka saya bisa jatuh hancur berkeping-keping. Saudara, kita harus menghindari keluasan pelayanan sebelum kita memiliki kedalaman karakter. Penting bagi kita untuk mengalami kedalaman karakter bersama dengan Kristus sebelum kita mengalami keluasan pelayanan di hadapan banyak orang. Karena sekali lagi Tuhan lebih peduli dengan siapa kita daripada apa yang kita lakukan. Makanya dia ingin bekerja di dalam saya dan di dalam saudara, supaya nanti dia bisa bekerja melalui saudara. Jangan pernah meminta Tuhan untuk melakukan proses yang instan, bypass pembentukan karakter di dalam diri kita. Maka kita tidak akan bertahan di dalam pelayanan. Karena nanti kita akan lihat pelayanan itu dipenuhi dengan tantangan, godaan, dan kesukaran. Hanya orang-orang yang matang di dalam Tuhan, yang siap untuk pelayanan. Nah, saya ulang sekali lagi, hanya orang yang matang di dalam Tuhan, yang siap di dalam pelayanan. Ya, tentu saja ada banyak orang yang tidak matang, yang terjun di dalam pelayanan. Tapi itu akan membawa akibat buruk kepada orang tersebut. Saudara, Allah peduli dengan siapa kita. Persembahan yang terbaik adalah transformasi kehidupan. Yang kedua, persembahan yang terbaik adalah dedikasi pelayanan. Di ayat yang kita baca tadi 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapa yang dimaksud Paulus dengan mereka semua di sini? Kalau kita membaca ayat yang ke-8 dan 9, terutama ayat yang ke-9, maka kita akan menemukan sebetulnya Paulus sedang membandingkan dirinya dengan para rasul. Dia mengatakan, dan yang terakhir, Allah menampakkan diri juga kepadaku seperti orang yang lahir sebelum waktunya. Sebab aku ini adalah yang paling hina di antara semua rasul karena aku penganiaya jemaat. Tapi sekarang Paulus mengatakan bahwa dia bekerja lebih keras daripada mereka semua. Lebih keras daripada semua rasul. Apakah ini ungkapan arogansi Paulus? Apakah Paulus sedang mengatakan bahwa dia jauh lebih berkorban daripada para rasul lain? Apakah dia sedang mengatakan bahwa para rasul lain terlalu santai di dalam pelayanan? Sama sekali tidak. Dan tidak mungkin Paulus memikirkan itu. Karena nanti kita akan lihat bersama-sama. Ayat ini menekankan tentang kasih karunia Allah. Bukan masalah apa yang Paulus lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah melalui kasih karunia-Nya lakukan di dalam diri Paulus. Sehingga tidak mungkin Paulus sedang menyombongkan diri di dalam bagian ini. Nah, kita harus memahami apa maksud ucapan Paulus di situ. Dia bukan sedang menyombongkan diri, tetapi Paulus sedang menceritakan bahwa dibandingkan dengan para rasul yang lain, maka pelayanan Paulus memang jauh lebih sukar, memang jauh dipenuhi dengan penderitaan. Bahkan di pasal yang sama 1 Korintus 15 di ayat-ayat selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa dia setiap hari harus bergumul dengan binatang buas yang ada di Efesus. Bukan berarti itu secara hurufiah. Maksudnya Paulus adalah selama dia ada di Efesus, dia mengingatkan jemaat di Korintus tentang pengalaman dia di Efesus, bahwa setiap hari dia mengalami masalah, berhadapan dengan maut. Setiap hari dia berhadapan dengan maut. Dan di dalam 2 Korintus pasal 11, ayat favorit saya, ayat 23 sampai 28, tiap kali saya merasa capek di dalam pelayanan, merasa kecewa di dalam pelayanan, maka saya membaca ayat itu.
Karena di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Paulus menceritakan betapa susahnya pelayanan dia. Berapa kali dia karam kapal, telanjang, kelaparan, tidak punya pakaian, dia dilempari dengan batu, dia sering didera orang di luar batas sampai hampir mati. Dan itu terjadi bukan cuma sekali, terjadi berkali-kali. Paulus mengatakan dia berada dalam bahaya, baik di laut maupun di darat. Paulus tidak sedang menyombongkan diri, tapi Paulus sedang menginformasikan bahwa di dalam pelayanannya dia, keadaan yang khusus, panggilan Allah yang spesifik untuk dia, memang dia harus menghadapi berbagai macam tantangan yang begitu besar dan penderitaan yang tidak terkatakan. Karena itu Paulus bisa mengatakan bahwa dia telah bekerja lebih keras daripada semua rasul. Sekali lagi, dia tidak sedang membanggakan diri. Sekali lagi, dia bukan sedang menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada rasul-rasul yang lain, tapi dia hanya menceritakan bagaimana setelah dia ditangkap oleh Kristus, maka Kristus memanggil dia untuk sebuah pelayanan yang sukar. Dan persembahan kita yang terbaik yang diajarkan Paulus di sini adalah dedikasi pelayanan. Bukan cuma pelayanan, tetapi dedikasi pelayanan. Pelayanan yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Nah, kita harus mengingat bahwa pelayanan dan kesukaran adalah teman karib dalam perjalanan. Yang ingin melayani tanpa disakiti berarti belum siap untuk memulai. Saudara, ketika kita mau mengambil keputusan melayani Tuhan, kita harus ingat bahwa di depan sana ada macam-macam kesukaran. Kesukaran dan pelayanan adalah teman karib di dalam perjalanan. Kalau saudara itu ingin melayani tapi tanpa disakiti, saudara ingin terlibat di dalam pelayanan supaya saudara itu mendapatkan kesenangan, kenyamanan, maka saudara tampaknya belum siap untuk memulai pelayanan. Saya masih ingat ketika saya meninggalkan kuliah sekuler saya yang saya baru ikuti beberapa bulan saja. Tuhan panggil saya sebelumnya, tapi saya mentah Tuhan, saya membelot, membangkang Tuhan. Saya tetap aja sekolah sekuler karena saya pikir ya saya dapat bebas tes, dapat beasiswa di sekolah yang baik. Why not? Saya coba itu aja. Saya mencoba bargaining dengan Tuhan. Nanti kalau misalnya selesai S1, saya baru melayani Tuhan bagaimana. Dan sependeknya saya akhirnya membangkang dan mencoba untuk kuliah dalam tanda kutip sekuler. Sebetulnya kan tidak ada kuliah yang sekuler. Semua kuliah kita adalah kudus. Kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, akhirnya Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan saya, kuliah saya. Karena saya juga sambil kuliah, saya bekerja. Nah, ketika saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan senior, dia menguji keseriusan saya di dalam pelayanan. Dan cara dia mengujinya adalah dengan menceritakan begitu banyak persoalan di dalam pelayanan. Begitu banyak tantangan resiko di dalam pelayanan. Dan dia mengatakan, menurutku keputusanmu untuk meninggalkan kuliah dan masuk ke seminari adalah keputusan yang paling bodoh. Seharusnya kamu tidak mengambil keputusan itu. Lalu saya dengan tenang menjawab, tapi itu panggilan Tuhan buat saya yakin Tuhan panggil saya ke arah sana. Lalu hamba Tuhan senior itu tersenyum dan dia peluk saya dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa kamu memang sungguh-sungguh yakin dengan panggilan Tuhan. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita harus siap dengan semua kesukaran-kesukaran semacam itu. Saya masih ingat ketika saya diundang khotbah di satu gereja, saudara. Ada sebuah kesalahan, miscommunication sebetulnya. Karena handphone yang selama ini menghubungi saya, dipakai untuk kontak saya adalah handphone kantor. Sehingga stafnya tidak membawa pulang. Sedangkan staf itu libur di hari Senin ya kalau saya tidak salah. Pada waktu itu saya ada pelayanan, saya lupa hari Sabtu Minggu atau Senin. Pokoknya ketika saya sampai di kota itu, saya telepon, tidak ada yang mengangkat. Karena memang handphone itu adalah handphone kantor yang ditinggal terus-menerus di kantor, tidak dibawa pulang. Nah, saya ketika sampai bandara, saya bingung. Apakah saya dijemput atau tidak? Saya telepon, tidak ada yang menjawab. Saya mencoba untuk reaching out ke sana kemari, juga nggak ada solusinya. Karena saya baru sekali melayani di gereja itu. Jadi saya tidak kenal siapa-siapa dari gereja itu. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat sendiri. Nah, kalau saya memutuskan berangkat sendiri ke gereja itu, berarti kemungkinannya saya naik taksi. Biasa, saya naik taksi. Tapi saya berpikir, ya kalau gereja ini gereja besar. Kalau gerejanya gereja kecil bagaimana?
Kalau mereka tidak mengganti taksi saya, tidak mungkin dong. Mereka pasti akan memaksakan diri mengganti. Tapi kalau naik taksi kan berarti mahal. Apalagi di Jakarta lagi. Wah, pasti mahal itu, kena macet dan sebagainya. Saya tidak mau menyusahkan gereja itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk naik bis Damri. Jadi bis bandara. Saya naik bis itu. Dan saya pada waktu itu juga harus memberikan seminar. Dan mereka pesan kepada saya untuk membawakan buku karangan saya 50 eksemplar, sehingga saya membawa dus yang besar dengan koper saya. Saya naik bis dari bandara menuju ke gereja itu. Nah, puji Tuhan, sampai di sana berhenti bisnya, ternyata gerejanya masih masuk lagi sekitar 1 km. Kalau naik taksi sekali lagi tanggung banget begitu. Dan kalau jalan juga tanggung banget ya, karena nggak sampai 1 kilo. Bukan tanggung banget, ini susah banget sebetulnya membawa box 50 buku, berat sekali membawa koper, tapi akhirnya saya jalani saja. Jadi saya angkat, saya jalan hampir 1 kilo sampai ke tempatnya. Nah, pimpinan di sana merasa sungkan luar biasa, pendetanya berkali-kali minta maaf kepada saya. Dan saya akhirnya berkata, Pak, is okay, no big deal. Semua yang saya alami hari ini is okay. Ketika saya jalan menuju tempat ini, saya malah bersuka cita kok. Sudah lama sekali saya tidak menderita di dalam pelayanan. Saya terlalu berada di zona nyaman saya, kemana-mana disambut luar biasa dan seterusnya. Dan ini kan bukan masalah kesalahan apa, ini kan cuma miskomunikasi saja. Saya mengatakan no big deal, Pak. Lalu saya katakan ini di depan dia, Pak, saya ini baru mengangkat koper dan buku-buku. Dan saya masih kuat membawanya sendiri sampai ke tempat ini. Nah, kalau Tuhan Yesus harus membawa kayu salib, bahkan dia sampai tidak kuat mengangkat kayu salib itu, perlu dibantu oleh Simon dari Kirene. Maka apapun yang saya alami pada waktu itu, saya menyadari bahwa itu masih jauh dari apa yang Allah sudah lakukan bagi saya. Sehingga apapun kesukaran di dalam pelayanan kita, kita harus ingat bahwa itulah harga di dalam pelayanan. Kita harus memberikan transformasi kehidupan dan dedikasi pelayanan. Nah, kita pasti bertanya, tapi bagaimana kita bisa melakukannya semuanya itu? Bagaimana caranya kita bisa memberikan kepada Allah transformasi kehidupan dan dedikasi pelayanan? Nah, saudara, kuncinya terletak pada satu kata, yaitu anugerah kasih karunia. Coba kita baca ayat kita sekali lagi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara perhatikan berapa kali kasih karunia muncul di sana. 3 kali, di awal, di tengah, dan di akhir. Kasih karunia muncul 3 kali. Paulus ingin menekankan bahwa ketika dia mengalami perubahan hidup, itu karena kasih karunia Allah. Ketika dia bekerja lebih keras daripada yang lain, itu juga karena kasih karunia Allah. Tapi apa maksudnya? Saudara, maksudnya adalah demikian. Semakin kita memahami dan mengalami kasih karunia, semakin kita digerakkan olehnya. Semakin kita memahami dan mengalami kasih karunia, semakin kita digerakkan olehnya. Saudara, kuncinya terletak pada pemahaman dan pengalaman kita terhadap kasih karunia Allah. Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Kristus telah mati di atas kayu salib, memberikan korban yang sempurna bagi kita. Itu adalah the best gift ever. Saudara tidak mungkin bisa meminta yang lebih dari itu, dari Allah. Karena itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, saudara, kasih karunia Allah sudah sempurna. Tidak ada kebaikan kita yang bisa menambah kasih karunia-Nya atas kita. Dan tidak ada dosa kita yang bisa mengurangi kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi kasih karunia Allah, kasih Allah itu tidak pernah berubah karena sudah sempurna. Kalau dia bisa bertambah, berarti belum sempurna. Kalau dia bisa berkurang, berarti juga tidak sempurna. Dan ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar dirinya. Tapi kita bersyukur karena kasih Allah sempurna. Kasih karunia-Nya sempurna atas kita. Nah, yang berubah itu adalah pengalaman dan pemahaman kita. Kita tidak boleh keliru dengan itu. Ada lagu yang terkenal yang mengatakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya percaya yang bertambah itu bukan anugerah Tuhan,
tetapi pengalaman kita, pemahaman kita. Semakin kita memahami dan semakin kita mengalami kasih karunia Allah, maka kita akan digerakkan oleh kasih karunia itu. Tapi banyak orang Kristen salah memahami kasih karunia. Mereka berpikir bahwa kasih karunia itu hanya untuk mengampuni kita saja, memberikan pengampunan. No, salah. Kasih karunia Allah bukan cuma memberikan pengampunan, tetapi juga membawa perubahan di dalam hidup kita, membawa perubahan di dalam kehidupan, dan menggerakkan kita untuk memberikan pelayanan yang berdedikasi bagi Tuhan. Jadi dia bukan cuma karunia yang memberikan pengampunan, tetapi juga memberikan perubahan di dalam hidup kita. Nah, saudara, ada lagi orang Kristen yang salah paham tentang kasih karunia Allah. Saya pernah menegur seseorang, saudara, dia dulu jemaat saya, tapi sekarang sudah tidak berjemaat lagi di tempat saya. Dia melakukan dosa yang luar biasa sampai jadi bahan omongan orang. Saya sudah konseling dia beberapa kali, dan dia berkata dengan santainya, "Pak Yakub ini nggak usah susah-susah nemui saya, Pak. Kita akan sama-sama reform, Pak. Kita percaya bahwa kita bertobat itu karena kasih karunia, Pak," katanya. Nah, Pak Yakub tenang saja. Tuhan belum beri kasih karunia-Nya ke saya. Nah, nanti kalau Tuhan beri kasih karunia-Nya ke saya, nanti saya akan bertobat sendiri kok, Pak. Tinggal tunggu Allah begini aja, udah pasti saya bertobat. Dan saya langsung mengatakan, konsep Bapak tentang kasih karunia Allah itu ngaco, ngawur, salah besar. Ketika Allah mengutus saya untuk berani bicara kepada Bapak dengan lemah lembut tapi tegas, kalau saya masih meluangkan waktu untuk Bapak mendoakan dan mengasihi Bapak, itu adalah kasih karunia Allah bagi Bapak. Jadi jangan membayangkan kasih karunia itu perubahan yang sifatnya mistis, yang terjadi secara spontan begitu, semua terjadi seperti pengalaman Paulus begitu. Tidak, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, tapi manifestasinya selalu berbeda karena Allah kita adalah Allah yang kreatif. Nah, saudara, kita harus menambah pemahaman kita dan pengalaman kita tentang kasih karunia Allah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan merayakan Injil Yesus Kristus setiap hari. Di dalam doa-doa kita bersyukur untuk pengorbanannya yang beranugerah atas kita, untuk karya penebusannya yang sempurna, untuk darah yang mahal yang Dia berikan atas kita, sehingga kita bisa diterima, kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah. Kita yang dahulu orang berdosa diubah menjadi orang yang benar. Ketika saudara terus-menerus merayakan Injil, mengingat Injil, kematian dan kebangkitan Yesus, hal-hal yang luar biasa yang Kristus sudah lakukan melalui penebusannya, maka saya percaya kita akan semakin memahami kasih karunia Allah. Karena the more we understand the Bible, the more we understand ourselves. Ketika kita semakin memahami Injil, kita akan semakin memahami diri kita, bahwa kita tidak pantas untuk mendapatkan, tapi toh tetap Allah berkorban bagi kita. Kita tidak pantas untuk mendapatkan, tapi toh Allah melakukan apapun untuk mendapatkan saya dan saudara. Ini adalah hal yang luar biasa. Maka hati kita akan terus dibakar dengan kasih Tuhan. Nah, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kalimat, dan saya ingin kita semua membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus melayani mati-matian untuk Tuhan yang sudah mati beneran untuk kita. Sekali lagi, kita harus melayani mati-matian untuk Tuhan yang sudah mati beneran untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menantang setiap kita. Ayo kita melayani mati-matian, memberikan mati-matian kepada Tuhan. Bukan karena kita berpikir Tuhan membutuhkannya. Bukan karena kita mau membayar hutang kita. Tidak mungkin kita bisa membayar hutang kita. Dan ketika Allah memberikannya kepada kita, Dia memberikannya sebagai pemberian, bukan sebagai hutang. Jadi kita tidak perlu bayar hutang kita kepada Tuhan. Biarlah kita berhutang terus kepada Dia. Karena itulah yang membuat kita semakin bersyukur. Dan kita juga tidak mungkin bisa membayarkan hutang kita. Nah, saudara, apa yang menjadi komitmen kita hari ini? Sudahkah kita memberikan waktu kita yang terbaik, pelayanan yang terbaik, tenaga yang terbaik, uang yang terbaik, atau apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Bukankah kita seringkali mengatakan, apapun yang kita miliki itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, sekarang saya ingin menantang kita sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Siapkah saudara memberi yang lebih baik untuk Tuhan? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri.
Kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kalau selama ini kami belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami memberi asal-asalan untuk Tuhan. Apapun yang kami berikan dengan asal-asalan. Bahkan mungkin kami memberikannya dengan keterpaksaan. Tuhan, ampuni kami. Bagi kami yang sudah melibatkan diri di dalam pelayanan, ampuni kami kalau selama ini kami melakukannya dengan keterpaksaan, dengan keluhan. Kami merasa tidak dihargai di dalam pelayanan dan kami mau mundur. Kami tidak siap dengan semua kesukaran. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Kami datang kepadamu, kiranya hati kami dijamah sekali lagi oleh Roh-Mu yang kudus melalui kuasa Injil. Sehingga kami berkobar-kobar bagi Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKSI yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, GKSI menyediakan form prayer request buat Bapak Ibu yang ingin didoakan. Dan hasil dari presentase yang kami dapat minggu kemarin, itu ada keluarga 24%, pendidikan 14%, keuangan 19%, pekerjaan 18%, dan kesehatan 25%. Untuk itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut berdoa bersama, karena kita tahu doa orang benar besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Pada pagi hari ini kami mau berdoa buat setiap permohonan doa yang masuk Tuhan. Yang pertama adalah untuk keluarga. Kami mau berdoa untuk keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan Tuhan. Biar ada pemulihan dalam keluarga anak-anak-Mu, hubungan suami istri, mertua dan menantu, biar ada keharmonisan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang sedang bermasalah boleh rukun kembali Tuhan, masing-masing saling setia, saling mengasihi dan saling mengampuni. Ada kesatuan hati dalam keluarga sehingga bisa melewati segala suka dan duka serta bahu-membahu dalam membangun keluarga mereka. Yang belum punya keturunan Tuhan, Tuhan jawab doanya agar segera diberikan keturunan. Yang belum mengenal Tuhan, biar Tuhan buka jalan agar mereka bisa menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Dalam bidang pendidikan Tuhan, kami berdoa buat yang punya rencana melanjutkan studi S2 di luar negeri, Tuhan berkati. Yang melanjutkan S2 dalam negeri juga Tuhan perlancar prosesnya. Untuk yang sedang belajar online di rumah, Tuhan berikan kemudahan dalam proses belajarnya dan kesabaran bagi orang tuanya. Bagi yang sedang menyusun skripsi juga Tuhan berikan hikmat agar bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu Tuhan. Bahkan semua biaya pendidikan anak-anak-Mu Tuhan akan Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan dalam bidang keuangan, biar keluarga anak-anak Tuhan selalu diberkati melimpah dan dicukupi segala kebutuhan mereka. Bagi yang sedang mencicil rumah atau ruko ataupun kendaraan, Tuhan pelihara agar bisa membayar cicilan tepat pada waktunya. Tuhan berikan hikmat agar mereka bisa menjadi pengelola uang yang bijak Tuhan. Kami juga berdoa buat perusahaan agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi ini. Begitu juga dengan mereka yang masih menyewa atau mengontrak ruko, Tuhan berkati agar bisa membayar sewa mereka Tuhan. Bahkan Tuhan boleh memberi berkat yang lebih untuk bisa mereka membeli rumah Tuhan. Buat bidang pekerjaan, Tuhan berikan kelancaran dalam usaha dan bisnis anak-anak Tuhan, sehingga tidak ada karyawan di PHK Tuhan. Usaha properti dan tanah di Kalimantan Tuhan berkati. Yang sedang usaha les privat piano pun dan yang jualan online Tuhan juga berkati. Bahkan anak-anak-Mu yang bekerja ada kenaikan gaji dan jabatan di tempat mereka bekerja Tuhan. Dalam bidang kesehatan Tuhan tolong jaga dan lindungi seluruh anggota keluarga anak-anak-Mu. Kami percaya Engkaulah perisai kami Tuhan. Semua anak-anak-Mu bebas dari berbagai virus dan penyakit. Bahkan kalau ada di antara mereka ada yang sakit asam urat, amandel, hepatitis, benjolan di leher, kornea mata, Tuhan tolong jamah.
Berikan mereka kekuatan dan percepatan penyembuhan penyakit mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pendeta Yakub Trihandoko yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Dan biarlah melalui hamba-Mu ini akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa buat senior pastor kami Pak Hengki Setiawan Umar beserta keluarga, Pak Gembala di seluruh satelit GKSI dan hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biar semuanya aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan hikmat dalam pelayanan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Kami mengucap syukur sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat yang belum mengikuti ibadah online pada hari Tuhan, apapun yang menjadi alasan dan pergumulan mereka, biarlah Tuhan tolong dan berikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau berkati pemerintahannya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan pada bangsa dan negara kami. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera di surga. Kasih dari Yesus Kristus. Hiburan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Menyertai kita semua saat ini. Sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha mata pencarianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh kepenuhan berkat, bahkan kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.